Drum kontol. Selamat datang di 4 Back Football Podcast. Selamat malam teman-teman, selamat datang di 4 Back Football Podcast. Perkenalan lagi, di sini ada gue Andre, ada gue Ichan, Romi Papilaya dari AC Milan. Siapa sih itu Romeo? Gua Kiting. gue Congor. Kita adalah 4 Back Football Podcast teman-teman, kembali lagi ke skenario 4 back dan 1 ball boy. Karena akhirnya satu pemain kita kembali dari cedera ya teman-teman, ada Kempau di tengah. Ya. Habis hamstring dia cedera, sama dengan ngambek karena Belandanya nggak lolos minggu lalu. Jadi Summerwin. Dia kan ngomong gitu Summerwin. super delay. Lu ngomong nggak pakai mic juga, oh pakai mic, gue nggak pakai mic. Super delay. Ya langsung aja nih. Sebetulnya nggak cukup banyak yang mau dibahas, cuman memang karena keterbatasan waktu, gitu. Hai. Benar juga ya. Mungkin kita mulai dulu dari review pertandingan 16 besar yang sudah terjadi di 1 minggu terakhir kali ya. Ada mungkin pertandingan pertama Kanada versus Maroko 0-3. Tanggapannya mungkin teman-teman ada yang mau nanggepin? Kanada. Maroko udah pasti menang sih. Iya, Udah pantas di atas angin dia, walaupun Kanada. Alphonso Davies tuh kemarin kenapa sih dia nggak main cedera ya? Beli rokok kayaknya. Masa beli rokok? Disuruh bapaknya kah? Foto terakhir Alfonso itu kakinya mengecil tau. Setelah dia cedera panjang itu. Oh iya. ini serius apa Iya. bercanda? nih? Beneran. Sebelah doang gitu berarti. Iya, kayak komeng gitu yang kecil. Itu jinjit, Mas. Oh iya. Itu. Kecil. Iya. Mengecil. Sebelah doang. Sebelah doang. Kayak komen gitu. Diulang. Jadi gara-gara kakinya mengecil dia nggak main. Kayaknya. Dia main nggak sih? Dia ikut nggak sih? Ikut. Oh serius ikut. Kakinya mengecil saat melawan Maroko. Sebelum melawan Maroko. Itu Apa ya? gua lupa. Setengah doang ngomong tuh gimana sih? Tapi lain apa yang ada nggak main. Gue juga nggak nonton sebenarnya ini. Iya, gue juga nggak nonton. Gue cuman lihat highlightnya aja. Tapi ya, Oh, ada yang bagus tuh. Kanada satu orang. Saibari tuh cedera ya? Katanya ya. Saibari tuh cedera ya? Ya. Terus main gak nanti di pertandingan selanjutnya kira-kira? Lawan Prancis ya? Dia salah satu striker andalan kan saat ini, maksudnya di Iya, Maroko. Saibara. Sebari. Maroko Kanada. Saibari. Saibari. Sebari yang baru itu ya dibeli PSG. Munchen. Munchen. Yang ditinggalin ceweknya karena gajinya kecil. Betul. Cuma Lagi 19. dar, lagi 19. ekonomi. Ekonomi Money talks, man. Money talks. Money talks ya. Terus katanya dengar-dengar ceweknya minta balikan kan? Minta balikan Maksudnya ceweknya. kan? Gajinya Gede. Iya. Gue pernah nonton live-nya Sitik. Ceweknya. Iya, Di mana? di Shopee. Shop? Iya. Jualan skincare. Masa Udah diputusin dia. Udah diputusin sama Saibari. Jadi jualan Shopee dia. Jadi host live dia di Shopee. Affiliate. Oh, affiliate. Berarti dia jatuhnya ini ya kompensasi maksudnya ya, commission fee ya. Ya, gue sepakat sih emang karena ada Maroko ya. Maroko di atas angin ya, walaupun banyak pertandingan-pertandingan yang cukup ya, contohnya mungkin agak sedikit recall di luar dari pertandingan ini. Argentina kayak Verde aja kemarin, wah anjing kayak Verde memberikan perlawanan yang Seru ya, seru ya. itu. Jujur itu pertandingan seru menurut gua. Final harusnya tuh ya. Oh, berlebihan mas kalau itu final. Mulai berlebihan. Enggak sih. Tapi untuk yang debutan maksudnya bisa sejauh itu juga ini sih. Ya kaget lah. Sampai ngetek masih dia fail aja. Tadi datang fail, kelar makan fail, nyemil fail. Masih loh aja. Kayak itu siapa Eca Japasal gitu pakai Oh, patch gitu bintang biar lucu ya. Oh enggak kan dia cedera. Oh iya itu. Cedera kan, muka kali memang minggu lalu dia cederanya muka kali. karena kemarin air matanya berlinang-linang. Iya, perih gitu kan asam kan. Summerwin. Iya.
Goblok pemain. Tapi gol keduanya keren, yang Cape Verde itu keren dari kanan gitu. Dia nyamperin pacarnya. Namanya gue. siapa sih gue lupa. Lopez Cabral. Nyamperin pacarnya. Lopez Cabral namanya. Lopez Cabral. Lopez Dia nyariin pacarnya habis itu ya. Iya. Sayang kamu di mana? Saya gajiku gede. Kalau di film Rocky Balboa dia tuh kayak Adrian. Mulai kemana-mana ini. Udah mulai kemana-mana. Next kali ya, game apa lagi? Pertandingan selanjutnya menurut gue yang seru dibahas adalah, dibilang kontroversi enggak, cuman pertandingan ini cukup seru buat dibahas, adalah Paraguay Prancis sih. Wah itu rusuh sih Paraguay. Iya itu Paraguay. Iya gua cukup percaya bahwa mereka tuh mau main games gitu ya, main mental games gitu sama Prancis. Kelihatan dari pertandingannya 90 menit. Ya. Itu UFC versi sepak bola ya. UFC. Tapi yang gue heran di menit-menit akhir juga masih gitu juga gitu. Masih karena Kadang bolanya di mana dia senggol-senggolan aja gitu. iya. Iya sampai akhirnya ternyata kontroversinya tuh berlanjut sampai setelah pertandingan berakhir ya, kayak salah satu petinggi atau senator dari Paraguay itu ada rasisme lah ke Mbappe. Terus di berita terbaru Presiden Macron, Presiden Prancis, dia ikut campur juga di Twitter gitu. Dia ngebelain Mbappe. Iya. Masa ngata-ngatain Mbappe? Marah dia, marah. Dia pokoknya Diplomatis. iya pokoknya di akhir pertandingan dia bilang kayak satu gol lagi dari Kylian Mbappe itu gitu, yang pokoknya secara ini bahasa Inggris ya, cuman bahasa Indonesia seakan-akan kayak kayak Prancis kali. kan gua sih translation. Iya. Iya. Twitter, iya. Iya, gitu. Ya, ngeles aja ngeles. Nggak, tapi beneran pada dasarnya dia kayak ngebelain Mbappe kalau dia gue lupa lagi nama si ituan Paraguay-nya siapa, Amalia apa siapa gitu gue lupa. Dia sampai bilang kayak ini nggak bagus buat lu tuh sebagai petinggi negara juga, yang seharusnya nggak keluar kata rasisme dari mulut lu ngerepresent sebuah negara, apalagi di ladang sepak bola yang seharusnya bukan ranah lu secara profesional gitu. Jadi sebaiknya lu nggak ngomong kayak gitu. Terus kalau nggak salah mau dibawa ke jalur hukum gitu sampai segitunya sama dari pihak Prancis ya. Oh hukum ini. Sama ini Pak Surya. Diam lu. Tiba-tiba Real Suryo sih hanya gitu. Jadi tapi kembali ke pertandingannya, menurut lu Paraguay Prancis seperti apa? Ya cukup keras lah kayak iya gitu. Ya Prancisnya juga jadi underperform sih. Iya ada Iya. tekanan berasa lah kelihatan permainannya. Paraguay itu lagi kurang kan ya? Terus pertandingan selanjutnya antara Brazil Norwegia. Anjing ini sangat disayangkan sih Brazil. Ya, ini Haaland monster sih. Iya, Monster, kalau Haaland monster sih sepakat gua, tapi kenapa dia jadi kayak nonchalant juga mirip Olise ya? Nah, Dua kan- gol dua-duanya nggak yang kayak wow selebrasi riuh gitu. Ya, tapi kan Haaland emang gitu. Ya, dari zaman Dortmund udah kan nggak yang selebrasi terlalu berlebihan segala macam gitu kan. Dan biasanya juga kalaupun itu gayanya aneh-aneh kan, yang Yoga gitu ya. Dia yoga. dia lagi jadi public celebrity nih kalau diperhatiin. Iya si Haaland terbukti di beberapa selebgram atau influencer di Indonesia mulai tergila-gila. Bilang sampai kayak gue kayaknya pengen nonton bola gara-gara ngikutin Haaland aja, pengen pilih Norway. Ada tuh yang kayak gitu-gitu tuh selebriti cewek tuh, gue lupa namanya siapa. Aduh, si Alan. Lanjut. Tapi ya berarti ini musim terakhirnya Casemiro ya? Neymar. Oh Neymar juga ya. Tapi kalau Casemiro kayaknya masih bisa untuk Piala Tiga Piala Amerika. Oh iya. Sebenarnya momen kunci itu kalau menurut gua Yang mana? ya? Benigno yang gagal penalti. Oh iya, Benigno nih kelakuannya nih. Ini gara-gara Benigno nih. Episode kemarin kan tebak gambar. Enggak, jangan jelasin. Lu nonton aja lu. Lu nggak tahu dah, kan ini acara lu. Pokoknya Benigno ya gagal penalti ya. Gara-gara Benigno nih itu di menit 8, menit 30. Ya, itu Awal-awal ya. pertandingan. Iya. Tapi emang Milan itu yang bagus sih. Si itu juga Mudrik
kiper Norway mirip Modric. Dia nggak sih? Oh iya, dia ini ya main mental ya. Oh iya. Kayak ngoceh-ngoceh gitu kan dia nantang gitu kan. Terakhirnya kan berantem sama Neymar juga kan. Saya Benigno nggak tahan Benigno. Kena dia. Mau dijogetnya kan? Tapi ini juga kemarin kan jadi pembahasan tuh kenapa Guimaraes yang ngambil penalti gitu. Kenapa enggak? Harusnya kan masih ada Vini gitu. Oh, Vini. ada Vini, ada Martinelli, masih Ada striker Gabriel ya. Magalhaes. Nyerang ya. Ada makanya Gabriel Magalhaes juga kan? Gabriel Magalhaes ya kan biasa. Arsenal aja gagal. Arsenal aja gagal. Arsenal kalah PSG. Oh iya, bukan dia Ada maksudnya. Vini terus kanannya masih ada Ryan itu ya. Tapi mungkin apa karena dia maksudnya secara Casemiro mungkin yang paling senior. Secara mental. menurut gua harusnya mungkin Vini sih. Harusnya Vini ya. sih yang lebih siap. Casemiro lebih jago nyundul deh. Ya itu juga jadi pertanyaan ya maksudnya apakah memang disiapkan Guimaraes yang nendang atau ada strategi khusus, cuman kalau gue pas ngeliat rencana-rencananya juga enggak nih kayak nggak masuk, bener nggak masuk gitu. Maksudnya kadang-kadang walaupun nebak-nebak kayak kita kan suka nebak dari Ini ya? persiapan pemain Gestur-gesturnya ya? saat apa pengen ngambil Wah, dia penalti. ragu-ragu dia Pas nih dia gitu. udah rencananya tuh enggak nih kayaknya bener ketebak ya udah. Sempat senyum ya? Manis, senyum manisnya Itu yang enggak ya? game kemarin, itu game kemarin dia Oh, senyum. game kemarin. Itu game kemarin Mas. Itu Benigno Mas. Tapi emang ya mungkin dia nggak ngucapin Bismillah kayak Cristiano Ronaldo kan. Benar. Itu juga mungkin faktornya Iya, tuh. mungkin. Kan nggak harus Muslim kan yang nyebut Nggak harus Bismillah Muslim, kan. Betul. Cristiano bukan Muslim. Oh, dia enggak ya? Dia enggak. Nggak nyebut dia. Enggak nyebut. Tapi kembali, iya, gue sepakat Norway, Haaland monster. Dia bisa dikatakan nge-carry Norwegia kemarin. Ya. Walaupun, iya, gue sepakat efektif walaupun mungkin tipikal striker number 9 terakhir kali ya. Number 9 yang klasik number 9 kali ya. Ya sebenarnya enggak karena gol keduanya kan juga bukan Dari jauh kan? Tapi dia iya. emang Tapi emang kalau gol pertama dia juga momentum Pak. Dia positioningnya yang oke. Sama ya finishingnya yang bagus, Tapi headingnya bagus. gol kedua tuh salah si back Brazil juga sih nggak nutup. Si Gabriel. Si back kanan enggak. Bukan, bukan. Marquinhos. Siapa namanya? Marquinhos. Santos siapa? Iya. Siapa yang kanan? Santos. Iya. Lucio. Bukan. Edmilson. Cafu. Wah, Socrates. Kafu lagi lama banget. Tapi di gol kedua itu menurut gue juga sebenarnya ya Haaland emang sering bikin gol kayak gitu, tapi di satu sisi kayaknya kemarin juga tendang aja deh gitu. Iya. Ada kayaknya Dan- ada unsur kayak gitunya. Dan kayaknya Spekulasi memang, ya. kayaknya memang Brazil nih sering melakukan kesalahan penutupan gitu sih. Jadi kayak pas lawan Jepang juga kan, Jepang juga golnya dari jauh kan. Oh iya benar. Jadi mereka kan kayak ya gitulah. Iya, iya. Lupa nutup gitu, sering lupa nutup. Berarti bola berarti ya. berarti kualitas Ancelotti di Brazil belum sebegitunya ternyata ya. Yes. Kalau menurut gue. Menurut lu nggak cocok, kenapa emang Pak? Karena Brazil dengan sepak bola yang apa sih? Ya kita tahu sepak bolanya Brazil juga begitu dan kebebasan apa sih mengeksplorasi ruang gitu loh. Sementara Ancelotti itu taktikal banget. Dari dulu tuh pas pertama kali Ancelotti ditunjuk lagi Brazil, gue udah feeling kayak wah Brazil bakal menurun lah kayaknya kualitasnya gitu. harusnya Ancelotti gak terlalu taktikal, maksudnya dia lebih harusnya menurut gue cocok ya sama Brazil karena kan kalau di Madrid terakhir-terakhir juga banyak yang bilang mengandalkan individual Ronaldo. brilliance ya, kemampuan individu dari masing-masing dari timnya gitu kan. Harusnya sih Brazil cocok dengan Ancelotti. Tapi maksudnya ya si Vini juga oke lah mainnya. Cuman mungkin secara permainan, Dan sebagus itu. organisasi permainan kemarin tuh emang kalah sih dari Norway. Ya. Gua Bisa, lihat bisa, bisa. Gua lihat agak cenderung nunggu sih Brazil. Iya. Jujur. Bertahannya tuh Nunggu dia. Malah dia ngebiarin Norway untuk ngalirin Berkreasi, bola, ya, berkreasi. Ya mungkin Ngacak-ngacak. Ngacak-ngacak. apa mungkin Brazil lebih cocok dilatih oleh orang Brazil juga? Tapi secara sejarah kan memang belum pernah ada negara yang memenangi Dunia dengan dengan pelatih beda negara. non negara itu. Jadi Inggris nggak mungkin nih tahun ini. Tuchel kan orang Inggris. Celeduk. Tuchel orang Celeduk. nah, ini beli bahan Puri apa beta, gimana ya? Puri beta. Ya, baik. Oke, untuk pertandingan selanjutnya. Ini juga pertandingan cukup seru kemarin teman-teman. Meksiko
versus Inggris. Seru sih. Caroline. Da. Nah, ini nyanyi Oasis ya. Wonderwall. Baby. Tanggapannya Pacong, Meksiko Inggris 2-3. Kan udah gue bilang, it's coming home. Udah lah. It's coming home. Oh, lu mau nyanyi? Gua tahu lu penyanyi, Chan. Gak usah nunjukin lah. Oh lu nyanyi. Enggak, lu nunjuk orang anjing. Gua nggak denger. Silakan, Ya gimana Inggris It's Meksiko? coming home, udah. Udah. Ini subjektif kayaknya. Subjek iya jangan nanya dia deh. Menurut Kempau deh Kempau. Inggris, gua nonton highlight doang sih pas Inggris Meksiko, jadi bisa yang main dulu aja. Oke, Gua nonton. lu nonton gimana pendapat lu tentang Uruguay? Enggak, Meksiko. Oh, gol pertamanya Inggris. berbau Arsenal sih. chamber kon. Oke. Gol keduanya enggak berbau Real Madrid itu gol keduanya. Tapi cukup seru lah kayak di gua paling menyaksikan itu di 20 menit terakhir tuh ya. Inggris tuh digempur habis sih. Iya betul. Digempur habis ya. Digempur Apalagi habis. setelah kena kartu merah ya. Tapi gue lihat polanya kebaca banget. Kanan kiri Crossing, iya. Karena dari Jimenez, Meksikonya ya. Meksikonya. Karena tengahnya diblok gitu kan. tengahnya blok. Ya sampai akhirnya di 15 menit terakhir yang masuk Dunburn kan. Dan ber. Dia buat ngeberhentiin crossing si Mexico kan anjir. Itu jeniusnya tuh Chelsea. Iya. Dia tahu Tahu dia back tinggi. back tinggi. Burn itu kan jago udara ya. Iya. Jago. Siapa Pilot kan dia dulu. Dan Avatar dulunya Mas. Siapa backnya Australia? Yang tinggi juga tuh. Ya, kayak gitu. Hari Sutar, Sautar ya, kayak gitu. Konteksnya tuh dia bisa. Australia, Australia. Ya Tuchel bagus sih. Bagus sih dia. Yang gue sayangin sebenarnya ya tetap aja lini pertahanannya Inggris bikin deg-degan sih. Apalagi kanan ya. Kanan udah nggak, kanan siapa? Udah nggak ada. Konsa merah. Kwanza merah. Kanan Jet Spence. Enggak, kemarin Merah Kwanza. Jet Spence. Konsa Kwanza. merah. Karena Jet Spence kemarin juga merah. enggak, Jaspers kemarin kan di Kiri. tapi Oh. cadangan masuk di menit-menit Iya. terakhir babak kedua gitu. Oh, iya. Jet fans. Tuh, sebenarnya Kwanza dipasang kan sebenarnya buat nahan si siapa Quinones ya. Quinones. Buat nahan dia karena larinya Cepet ya, kenceng ya. Kenceng banget ya. tuh mantan kurir kartel. Gue sempet ngobrol sama Pacong lewat WA. Gue menjuluki Quinones adalah seorang napi. Dia kayaknya lomba lari di Cibinong deh. Lu tau kan kalau misalnya di setiap bulan Ramadan ada acara lomba lari di Cibinong, nah kayaknya juaranya Quinones tuh anjing tuh. Gila tuh, keren tuh. Ya oke. Jadi mungkin Golnya Inggris sih. bagus ya. Gua lihat, coba. Tengahnya Inggris yang menurut gua premium sih. Bagus banget. Enggak, itu menjawab perdebatan kan sama sebelum Piala Dunia kan pada bertanya-tanya siapa yang akan jadi nomor 10 Inggris kan antara Morgan Rogers atau Bellingham ya. Ternyata memang Iya. Iya, Bellingham dijawab, iya, akhirnya Cocok, dijawab. Bellingham pantas. Ya. Mendapatkan posisi itu. Nomor itu ya. Karena gua rasa 4 gol loh Bellingham loh. karena gua rasa kayaknya koneksi dia sama Harry Kane cukup bagus sih di Inggris kali ini ya. Kalau yang gue baca-baca sih katanya perbedaan tim Nas Inggris sekarang tuh rasa brotherhood-nya atau Kedekatan lebih secara- ituin sama apa Oh. dijaga sama Tuchel gitu. Kalau Kayak sebelumnya waktu persaingan ya. Bukan, kalau sebelumnya tuh persaingan Persaingan kayak klub gitu kan. semuanya jago, jadi kayak pengen showing. Bukan persaingan, jadi kayak Pengen nonjolin diri ya. iya gue Steven Gerrard nih. Bukan gua karena Frank kayak Lampard wah nih. gua pemain Arsenal, ini pemain MU. Enggak. Kalau itu ngebawa gitu nggak sih? kalau itu nggak terjadi, tapi lebih kayak ke gue Beckham nih gitu. Iya, itu kan gelandang lagi pada ngomong memang gelandangnya Inggris sampai kalau nggak salah di ajang apa gitu Gerrard akhirnya harus main di sayap juga. Gitu. Karena Inggris tuh kebanyakan gelandang tuh itu tuh. Makanya sebutannya gelandangan kan. Jangan Ya, oke. Selanjutnya Next. Tapi bahas Inggris Kongo, gol Harry Kane gimana Pak Anton? oh yang 2 gol terakhir itu ya. Gol pertama dan gol terakhir kan itu kan? Iya, 2 gol itu. 2 gol kan ya? terakhir kan? 1 gol dong. 2 gol kan si itu Bellingham. Oh gol terakhirnya Harry Oh, Kane. yang dioper si Gordon. Oh, enggak itu yang sebelumnya kan. Itu kan Kongo. Oh ya Hongkong iya benar. Kalau Harry Kane sih menurut gua ya udah ya striker Inggris terbaik sih udah ngelewatin Dia drill number 9 juga gak sih? Iya. dan nggak klasik. hanya number 9 dia Dia lebih lengkap.
Lebih lengkap. Belakang. Passingnya Mau dia. juga. Passingnya juga Padahal kalau Passingnya kita umurnya dia nggak muda ya, Nggak muda. 32, 31, gue lupa. Passingnya seakurat syutingnya. Oh iya benar. Gitu kan? terakhir di Spurs kan dia juga jadi pengumpannya si Song kan, Song Heung-min kan. Jadi emang skill setnya komplit sih. Komplit ya, menyerang komplit sih. Cuman gua nggak tahu apakah Piala Dunia tahun depan 4 tahun lagi dia masih itu, karena untuk pengganti strikernya sekarang siapa? Nggak, Belum ada ya. Watkins juga enggak. Watkins juga sebenarnya udah tua, 26, 27 gitu, gue lupa aja. 29 29 ya? Nah, Kayaknya kan udah tahu kan. belum kelihatan sih sekarang. Lagi siapa tahu ya. Sebenarnya kan ada strikernya Chelsea. Drink water. Cole Palmer. Minum air. Aku lupa, pokoknya striker Chelsea yang dulu di Birmingham atau Leicester ya, gue lupa. Itu Jamie Vardy. Jamie Vardy. Lebih tua Mas itu daripada Harry Kane. Tapi kalau ngelihat 16 besar juga lumayan gila sih pertandingan setelah ini ya. Setelah 32 besar ini, Iya. 16 besar. Mulai kayak nunjukin taringnya masing-masing gitu ya. Asli. Salah satunya adalah di pertandingan selanjutnya. Menurut gua satu negara ini cukup lempem teman-teman. Portugal Spanyol 0-1. Nah, Wah, tadi pagi nih ya. baru tadi pagi. Golnya rasa Arsenal ya ini kalau nggak salah. Arsenal. Pemain Arsenal, iya. Gak tau ya, gue ngeliatnya pas lagi buntu gitu, gue kayak ngeliat Spanyol kayaknya kalau masukin Merino jadi deh. Terus jadi bener gitu, gak tau kenapa. Merino tuh kayak solusi di tengah Betul. kebutuhan aja. Bukan kayak Arsenal ya, tapi emang maksudnya ya Merino gitu, Iya. emang terbiasa kayak gitu. Di Euro kan gitu. Sundulan dia yang Euro bawa juga juara. iya. Bawa Ya, juara. Jadi gue kayak, betul. ini kayaknya perlu Merino deh. Terus tiba-tiba, bener aja lagi kan. Iya. Anjing. Tapi juga di babak kedua sih Portugal juga nggak inspiring sih mainnya. Betul. Iya. Maksudnya nggak terlalu gimana. Iya. Babak pertama banyak peluang lah, dua-duanya juga banyak peluang. Dua-duanya nyerang tapi hati-hati ya. Oyarzabal 2 kali. Ih, Oyarzabal gua kok masuk dia. Jadi striker Nggak Spanyol. ada Yang nggak ada lagi. Borja Iglesias. daripada Borja Iglesias. Zabal. One by one sama kiper loh kayak sana dia. Kayak Iya, tapi itu juga yang terjadi pada Hendrik di Brasil sebetulnya. Hendrik, oh iya benar. Iya kan, Oh, iya, ada, iya, one by one benar-benar. juga sama kiper tapi ternyata nggak bisa. Jadi kayaknya Mental emang ya, pressure, mental. iya mental pressure Piala Dunia tuh Beda real ya? gitu ya. Jadi dan Michael Merino mungkin dia pemain yang tidak dengan pressure, jadi kayak ya udah gue main aja terus. Itu yang terjadi akhirnya dia bisa dimangkis di Arsenal di Iya. Euro tahun lalu 2 tahun yang lalu di pertandingan tadi pagi gitu. Jadi gue rasa Michael Merino emang jadi jawaban sih benar kata Kempang. Dan ini pertandingan terakhirnya Cristiano Ronaldo. Ya, CR Last Dance. The Last Dance-nya berhenti di 16 besar. Emang dia nggak mau lanjut? 41 apa? Kayaknya lanjut Ya, kalaupun mau 4 tahun lagi. Enggak, 45 gitu main. enggak, tapi Dia kalau Honda emang anjing. Piala Honda Eropa Jepang. mungkin masih maksain sih. Kalau ya, 2 tahun tapi kan lagi dia ya. udah bikin statement katanya international caps dia udah selesai. Belum, kan dia berubah-ubah mulu. Iya sih, dia kan inkonsisten kayak Tapi gue rasa kayaknya enggak deh. Enggak Maksudnya jadi. gue tiba-tiba udah dapet kan. Kayaknya enggak sih. Ya, Iya. Feeling gue ya. tapi dengan maksudnya dengan fisik seperti Ronaldo, kalau dia masih mau main dan bisa menerima posisinya mungkin bukan sebagai Starter ya? focal point lagi dari Portugal sih harusnya bisa. Karena butuh mungkin ya aura dia Tapi gitu ya. Gue justru penasaran dengan komposisi Portugal yang sekarang tanpa Ronaldo, gue tau kayak apa ya. Kayaknya bahaya loh pemain-pemain Portugal. Sebenarnya kalau lini tengahnya oke sih, maksudnya Oke Joao banget. Neves, Vitinha, Bruno Fernandes, sayapnya juga masih ada Leao, masih ada siapa yang Nuno Mendes belakang, Conceição. Mendes, Conceição, Conceição, Pedro Neto, Trincao, Pedro Neto. Dan kipernya juga oke. menurut gue striker itu kalau nggak ada Ronaldo kayaknya Gonzalo Ramos sih. Maksudnya di Gonzalo Ramos. PSG juga gila banget itu orang. Dia ke Milan kan? Karena pemain AC Milan ya. Iya kan? Bener, gue ini bukan soal AC Milan kan, gue juga belum lihat dia main, emang belum main gitu juga. Dia PSG, maksudnya ngeliat Gonzalo Ramos gitu ya, siapa lagi kalau nggak Ronaldo ya kayaknya dia. Masih ada Joao Felix juga. Masih ada Oh Overmars iya juga. betul ya. Nuno Gomez. Gomez juga kemarin juga pas pertandingan lawan Spanyol satu tendangannya lumayan kenceng juga itu, hampir kena tiang gitu. Iya. Pas Bentar. ya Portugal gue penasaran sih, maksudnya dengan nggak ada Ronaldo apakah permainannya bisa jadi lebih fluid, karena kan kayaknya nggak terpusat-pusat orang jadinya gitu, bisa jadi bahaya loh menurut gue.
jadi. Jadi bahaya. Tapi kemarin dia nggak terpusat satu orang sih menurut gua. Si pas lawan Spanyol. Portugal. Maksudnya setelah yang kita bahas pertama kali tuh, mereka bermainnya nggak Ya, terpusat ternyata sama di luar prediksi Cuman, kita. iya. cuman akhirnya menurut gue gini, kalau lu pasang Ronaldo finishingnya. dan lu nggak melayani dia, Iya. ngapain gitu? Iya. Mendingan pakai Sergio Ramos. Ya akhirnya permainannya jadi tim, berasa timnya. Memang Ronaldo jadi lebih kurang lah sekarang secara finishing ya gitu. Ya nggak bisa bohong bro, umur 41. Jangan ngomongin Ronaldo, ntar dihujat lagi kita. Oh iya. Iya. Oke. Ya. Untuk jadi, para fansnya Messi gitu ntar. Ada ya. keluar lagi tuh video bocah Maroko kok nggak yang ngecengin Ronaldo pas Piala Dunia 2022 tuh. Iya. Gimana? Yang Ya itu dia pertandingan antara itu dia pertandingan antara Portugal Spanyol ya. Kita masuk ke pertandingan terakhir sebelum akhirnya nanti bakal ada pertandingan Argentina Mesir dan Swiss sama Kolombia. Pertandingan terakhir adalah Amerika versus Belgia. Nah ini cukup kontroversi nih. Dilihat dari peran sertanya, mungkin sebelum kita ngebahas skor sekalian masuk ke segmen selanjutnya. apa dia? Dengerin dulu aja. Oh, oke. Dengerin dulu aja. Maksudnya mau open segmen gitu, mau open segmen. Sinkro. Mirip itu Siapa? radio itu. Radio siapa? Radio apa aja? Apa sih ini orang? Selesai kalau ngomong. Takutan banget. Ini di sini kok ngobrolnya tenang aja, nggak ada yang Udah salah. bahas ini Amerika. Amerika Belgia dengan skor 1-4. Memang gol pertamanya gol pertamanya Declan Lare. Gol balasan si ini. Gol siapa sih ngegolin? Gue lupa dari USA. Dia tertarik. Enggak, USA. Biasa sih ini. Yang Malik siapa? McKennie. Bukan. Yang genggotan pokoknya. Jenggotan Mazraoui juga jenggot. Michael Jackson. Michael Jackson nih asal. Siapa Michael Jackson? Tillman. Tilman. Oh Tillman. Malik Tillman. Iya. Tillman Brothers. Udah cukup pede tuh ya. Karena ya enggak, maksudnya setelah akhirnya satu sama cukup pede tuh karena kontroversinya adalah Balogun kartu merahnya dicabut, diberi keringanan oleh FIFA karena ada beberapa isu di tanggal, bentar gue lupa, Tanggal 6 kalau nggak salah. tanggal 1 Juli menurut The Guardian, Donald Trump melakukan 3 kali komunikasi dengan FIFA semenjak Rabu. Sama Infantino ya. Dari 1 Juli betul dengan Infantino. Komunikasi tersebut diduga untuk menghapuskan hukuman Balogun. Setelah akhirnya di tanggal 6 Juli hukuman Balogun resmi dicabut sehingga Balogun bisa bermain melawan Belgia. Tapi dari skor kita bisa lihat tetap kalah 1. Ini Balogun berkelakuan baik makanya hukumannya dicabut. Gua nonton. Lu udah pada nonton videonya Trump yang diwawancara soal ini belum? Belum. Katanya dia ngaku ya. Dia Gua ngeliatnya dia menelpon. nge-tweet, tapi kalau dia ngomong enggak. Ada dia diwawancara gitu, dia ngaku kalau dia telepon, terus dia bilang dia nggak ngerti, dia bilang dia ngerti soal olahraga, semua olahraga, cuman begitu Dia ngerti banget ya sama semuanya, kayak gua Iya. kenal siapa ya gitu. Terus Trump, ini bukan Timur Tengah. cuman Ini sepak bola. dia nggak ngerti aturan kartu merah itu apa. lah katanya dia ngerti, tapi nggak ngerti. Ini gimana sih? Jadi Bluffing nggak sih? Hah? Bluffing aja nggak sih? Tapi Gua nggak tahu sih. Gua kan omongan politisi kadang-kadang ya bisa aja. Iya. Tapi sesuai enggak. fakta gitu. Mungkin analisa gue dia terbiasa menonton American football kayak semua orang tabrakan apa brak terus Jadi kayaknya nggak apa-apa Masuk deh akal. gitu ya. Masuk akal. Terus lihat orang cuman kaki kena gitu doang, masa nggak boleh main besoknya, sedangkan kalau American football kan brak Iya. Masuk akal. main. Mungkin dia penganggapnya footballnya Amerika. sepak bola sama dengan footballnya Soccer. Amerika ya. Amerika mungkin ya, cuman menurut gua lucu aja sih karena FIFA yang selama ini kalau ada negara intervensi ke sepak bola paling nggak mau, Lembaga pemerintahan tuh harusnya kan emang nggak ikut campur terhadap urusan sepak bola. nggak boleh ikut campur. Bahkan nggak boleh. Politik ya, semua politik nggak boleh ya. Lembaga pemerintahan. Lembaga pemerintahan gitu. Ah, Jadi iya. apalagi maksudnya menurut gua dengan Trump yang ikut campur harusnya sih udah red card banget nih buat Amerika ya. Walaupun akhirnya FIFA Infantino berdalih kalau itu adalah pure keputusan komite disiplin kan.
Cuman nggak tahu aslinya tapi. cuman kita nggak tahu terus saya. Betul, karena gimana nih, sorry. Ya, gua paling mau nambahin tadi gua sempat baca, ternyata Ronaldo pun waktu Betul. kualifikasi pernah kayak gini. Betul, ini sebetulnya sifatnya serupa kan. Nah, ini gimana? Tapi Ini maksudnya bukan dihapuskan kartu konteksnya merahnya, dicabut apa di ditangguhkan. kalau Ditangguhkan Ronaldo tuh berarti suatu hari nanti dia Nggak, akan dia akan kena jadi lagi kalau kayak melakukan. hukuman percobaan. Jadi oke, lu hukuman lu nggak boleh main, lu boleh main main habis kena kartu merah, tapi kalau lu melakukan pelanggaran lagi dalam durasi 1 tahun dan lu kartu merah, kalau nggak salah hukuman lu akan dilipat gandakan. Oh. Sebenarnya konteksnya Balogun treatmentnya sama seperti itu. Ya, Jadi ditangguhkan apa dicabut yang Balogun? Ditangguhkan. ditangguhkan. Jadi hukuman percobaan yang gue baca ya. Oh. Jadi itu. Berarti nggak apa-apa dong. Ini di semua Iya, kompetisi berarti yang under sama FIFA. dong. Cuman begitu akhirnya Tapi Karena- kalau mau ditarik ke belakang lagi, Messi pun melakukan ya hal Messi itu. kan juga pelanggarannya Iya, pelanggarannya mungkin sama ya. Ini Pelanggarannya ini sama. aneh Karena karena sama si tapi dia nggak dapat kartu kan. karena Itu. karena Donald Trump yang ngomong mungkin. Nah, Jadi maksud gua aneh tuh, ya. Maksud gua Iya. jadi Ya kan? aneh karena ada Politisi. gosip Tangan. Iya. gosip ya atau memang si Donald Trump yang Iya. nelfon dan kemudian ada apa namanya ada perubahan Ya. perubahan Karena kalau hukuman. keputusannya keluar secara organik dari FIFA sih harusnya mungkin jadi sah-sah aja kali ya. Tapi ya karena ini ya maksudnya publik kadung mendengar bahwa ada campur tangannya Trump, jadi ya curiga gitu. Iya. Iya, karena itu aja sih kayak waktunya konteksnya. salah gitu waktunya buat gue ini fase krusial gitu kan fase gugur. Mm-mm. Kalau Ronaldo kan itu pada Kualifikasi ya? dia menerima kartu merah di pertandingan terakhir kualifikasi lawan Irlandia. tapi ditangguhkan atau menjadi hukuman percobaan, jadi dia bisa main di pertandingan pertama Portugal di Piala Dunia. Ya. Itu kan oke lah. Oke. Menurut gue masih Oh make sense iya lah. iya iya iya. Gitu kan. Belum masuk ke event sebenarnya Kalau gitu ini kan ya. ada fase krusial. Iya, Lu iya. tuan rumah, lu mendapat pemain tuan rumah mendapatkan treatment yang Berbeda. seperti itu. Heeh. Rasanya Ya aneh aja gitu kan. Jadi kayak tuan rumah lagi gitu kan. iya. Iya, itu mungkin Semena-mena jadinya gitu. Banyak kecurigaan akhirnya. iya, akhirnya jadi kontroversi karena ada campur tangan pemerintah Betul. di dalam kompetisi ini, kurang lebih seperti itu kan. Karena kalau kita lihat secara histori, contohnya negara kita Indonesia, Nah. di tahun 2015 Kemenporanya pernah membekukan PSSI dan FIFA menghukum Indonesia gara-gara waktu itu ada intervensi dari pemerintah juga. Iya, karena pasti itu dualisme liga. Ada dualisme. Lalu Si Arifin ya? Arifin. Paling buruk. LPI. LPI sama LSI kan. Lalu di negara lain juga di Nigeria tahun 2014 Pengadilan Tinggi Nigeria memecat exco NFF dan dalam hitungan hari NFF dibekukan oleh FIFA. Sampai akhirnya keputusan pengadilan tersebut dicabut. Lalu juga di negara Kenya dan Zimbabwe tahun 2022 pemerintah Kenya dan Zimbabwe membubarkan federasi sepak bola masing-masing karena dianggap sudah melakukan korupsi. Jadi gua rasa masih bisa dikatakan fair play gak sih FIFA tuh di era sekarang dengan ya mungkin kontroversi Amerika yang terdekat lah gitu. Ya sebenarnya kita juga ya, tahu lah Infantino juga pasti akan sering menerima telepon dari pengurus pengurus sepak bola dari negara manapun. Iya, Federasi Sepak Bola masing-masing. Di Indonesia pernah ada gosip kayak gitu kan, maksudnya kayak petinggi sepak bola kita nelfon Infantino untuk apa segala macam gitu-gitu, tapi ya ada sih. akhirnya apakah dikabulkan atau enggak permintaan itu kan yang menjadi putusan divisi terkait dalam FIFA. Maksudnya kalau ini kan komite disiplin segala macam gitu, ya baik lagi kalau menurut gua FIFA sih nggak pernah fair sih menurut gua ya. Iya, tapi ini jadi aneh karena ini nggak ada kaitannya. Misalnya kalau Federasi Sepak Bola ngomongin FIFA itu masih ada kaitannya menurut Nah. gua. Ini tapi kalau misalnya presiden gitu kayak Tapi kan federasi sepak bola kita dipimpinnya sama Nah, itu dia. iya, yang notabene bukan Juga orang bukan. orang dalam pemerintahan juga. Iya, iya. Maksudnya dia juga cuma menjabat sebagai ketua federasi, tapi juga Iya. ada di dalam lembaga pemerintahan gitu. Jadi emang menurut gue pasti akan selalu bias sih.
Iya. Tapi Gua- kayaknya emang juga banyak sekali hal-hal yang dipolitisasi sama FIFA sih, cuman kita nggak tahu aja gitu loh. Kayak pemilihan tuan rumah Qatar 2022 juga kan itu ada campur tangan politik Prancis dan segala macam urusannya sama minyak kalau nggak salah gue pernah baca tuh. Jadi emang kayaknya emang dari dulu gitu. Iya. Udah pernah ada cerita dan isu-isu mengenai ya FIFA banyak bisa dia Korup. kanan kiri lah gitu. Korup. Ya kan? Ya mungkin kalau korup ya. Tapi kalau gua lihat si siapa FIFA ini juga banyak standar gandanya sih, Andre. Kenapa gitu, Ting? Ya contohnya yang paling kita lihat tuh Rusia ya. Rusia setelah menginvasi Ukraina langsung kena ban. Iya. Nah, sekarang ada nih, Apa ada tuh? kita tahu semua. Kita tahu semua, Iya Ting. tahu semua. Tapi emang gitu nggak sih di circle kecil aja kita kayak yang kenal-kenal aja lah. Iya sih, iya sih. Ya berarti nggak bisa dikatakan Fair. FIFA adalah fair dong kalau begitu. Iya. Kalau akhirnya subjektif yang kecil-kecil aja. Maksudnya kayak Lu nggak usah ngebelain FIFA. enggak maksudnya itu alamiah nggak sih kayak yang kenal-kenal aja lah yang dibantu gitu loh. Gua Yang rasa punya kedekatan, yang Bahkan punya kan akses gitu. Kalau dalam Islam bantulah orang terdekat dulu. Oh iya itu. Tapi kan keadilan itu FIFA disapu. FIFA pakai hadis di sabu ini pakai agama lagi ya. Pusing. Tapi ini gue penasaran. Kalau misalnya pertandingan kemarin dari kontroversi yang terjadi, ini kan Balogun nih. Misalnya kemarin Balogun nggak main, bisa menang sih Amerika. oh gitu. Tapi gue juga ngeliatnya pertandingan tadi tuh Mereka jadi Amerikanya tertekan ya? kayak tertekan juga, maksudnya kayak Iya. ya nggak se-eksplosif pertandingan Amerika sebelumnya gitu ya. Maksudnya kayak Western McKennie juga nggak bisa ngapa-ngapain, Pulisic juga nggak bisa ngapa-ngapain. Padahal kalau dilihat juga secara lawan nggak terlalu itu juga si siapa? Paes ya, backnya Belgia. Belgia juga nggak terlalu Tillman. nggak terlalu gimana banget, nggak istimewa. Cuman emang mungkin Disiplin karena sih Pak Cong. gol cepatnya Dia kata gol cepatnya Taktikal Dybala bagus juga sih, itu. taktikal Belgia. bagus. Iya. Sama mungkin ini juga jadi generasi terbaiknya Belgia sih menurut gua. Itu udah dari kemarin, tapi Mas. pas cari Kevin De Bruyne kan sebenarnya yang tadi kita obrolin siang-siang tadi tuh, maksudnya Kevin De Bruyne itu kan orang memprediksi kayaknya setelah KDB selesai deh Belgia. Ternyata banyak Kevin De Bruyne. Tapi ternyata abis itu Kan Deddy Mulyadi itu Kiting. nama-nama yang Kalau KDM, menarik gitu di Belgia. Contohnya Trossard ya. Salah satunya, kemudian Trossard. kita lihat The Ketelare juga sangat eksplosif yang sebelumnya mengandalkan Lukaku dan Hazard mungkin ya dulu penyerangannya. Lukaku juga masih bagus. Lukaku pun Ya, juga bagus, masih bagus, fisiknya masih oke gitu. dan Jadi gol Lukaku tuh kemarin purely dia striker loh. Maksudnya Ya. the moment when dia kontrol bolanya terus di placing pakai kaki kanannya walaupun dia kiri kidal, berarti emang kayak menunjukkan ternyata dia masih tajam lagi. Nalurinya. Iya, nalurinya itu masih bagus ternyata di Gua Belgia. tadi sempat berandai-andai kalau misalnya FIFA fair, Balogun nggak main, gue sempet ngulik ternyata Amerika tuh punya satu striker namanya Haji Wright. Oh, tahu gua. Haji Wright. Haji Wright. Dia siapanya Haji Guti kira-kira? Saudara jauh lah dia. Jauh ya. Jauh. Haji Wright. Haji Wright. Haji Wright. Haji Ada Wright. hajinya Oh, kali. ada hajinya. Karena itu kali ya Balogun dipaksa main. Ini agak susah. Karena nyapuin. Balogun, gun. Udah nih, males deh. Ya berarti ya berarti Akhirnya ada efeknya juga karena yang gue baca terakhir kayak English FA mengajukan banding juga terhadap kartu merahnya Kwanzaa. Ya. Iya. Oh, Jadi iya, gitu iya, kan iya. semuanya. Akhirnya jadi ya kira subjektif aja kan. Iya, jadi Ya, gue juga dong gitu ya. tapi di satu Kan sisi kita teman. menurut gue ngelihat ini jadi mencederai kredibilitas wasit sih ngelihatnya. Karena FIFA apa wasit? wasit, Wasit, menurut kan gua wasit karena kan keputusan tertinggi. karena di ketika di lapangan. lapangan yaitu kata Andre pengadil tertinggi kan ya wasit gitu ya, dan segala keputusan yang dilakukan dan dikeluarkan oleh wasit di lapangan kalau bisa diubah di atas meja atau di atas kertas jadi ya ngapain ada wasit akhirnya gitu. si Trumpnya juga di press conference juga ngomong Iya kan? kalau wasitnya punya masa lalu yang mencurigakan gitu ya. Lu mencurigakan masa lalu lu. Syuting Home Alone kan lu masa lalu lu. Dia mah Di ya. hotel ya? Yang kedua ya? Ya, yang pemilik New York ya? hotelnya dia. New York ya? Dia curiga mulu sama semua orang sih. Semuanya dicurigain sama dia.
Haji Wright juga ya. Haji Wright termasuk. Kenapa Karena dia ada nggak hajinya, dipasang? ada Iya. hajinya kali ya. Padahal kalau gue lihat, kalau Balogun nggak main, Wright itu kan agak tinggi ya. Dia tuh jago bola-bola udara, Andre. Udara, oke. Nah, Pilot kalau- juga dia. Kalau dilihat tadi polisi kan susah masuk ke tengah. Nggak bisa dia main bawah dia. Main bawah. Main Kenapa bawah nggak crossing kalau ada Haji Ya, Wright? ada hajinya. Itu lagi. Itu. Itu. Bikin dia nggak jadi karena striker. ada kata-kata Harusnya H aja kan bisa Harry gitu loh. Oke. How right gitu, high titik right gitu harusnya. Howard jadi Howard misalnya. Howard right. Howard right misalnya ya. Dia jago udara. Dia jago udara. Pilot juga. Enggak, tadi udah keluar tapi gak ada yang respon. Diulang sama dia. 3 kali gua ngitung. 3 kali tuh. 3 kali gua ngitung anjing. Tuh si Haji Wright kalau ke Indonesia disalimin tuh orang tuh. Jadinya Habib. Udah kali ya? Udah kan? Main game saja. Ya, tapi kita break bentar buat nyiapin games. Habis itu kita nggak tahu ya ini kita pisah atau kita sambung ya game ya. Iya, soalnya udah 40 menit ini. Ya kayaknya kita pisah atau kita sambung jadi kita pisah jadi 2 episode gimana teman ya. Kita Yaudah, coba. jangan lupa stay tune terus. Habis ini kita balik lagi ya. Ram kontol. Ada efeknya. Ada